Informasi terpopuler di cnbcindonesia.com pada hari ini yaitu strategi investasi Jitu ala Lo Keng Hong. Sebagai investor, dia meneliti untuk menemukan saham dengan valuasi yang lebih murah dari harga wajarnya atau strategi value investing. Sosok yang dijuluki Warren Buffett Indonesia ini mengatakan berdasarkan pengalaman yang ia jalani selama 32 tahun dalam investasi pasar modal dan melewati berbagai kondisi ekonomi tanah air, investasi di instrumen saham tetap menjadi pilihan terbaik, meski ia masih tetap memiliki sejumlah investasi di aset lain seperti properti. Berbekal ilmu value investing itu, Lo Keng Hong menerapkannya dalam berinvestasi di emiten-emiten yang mengolah komoditas sumber daya alam. Hampir sebagian besar cuan atau keuntungan yang diraih investor kenamaan ini justru berasal dari saham-saham yang berbasis komoditas. Alasannya pergerakan harga komoditas yang fluktuatif menjadi kesempatan untuk mendapatkan untung yang besar. Kita ke informasi berikutnya. Untuk mengantisipasi semakin penuhnya Bandara Ngurah Rai yang hanya memiliki satu runway saat ini tengah dibangun Bandara Internasional di kawasan Bali Utara yang ditargetkan rampung pada 2024 mendatang. Yang menarik dalam pembangunan bandara ini ada peran kontraktor asal China. PT Bibu Panji Sakti selaku pemrakarsa pembangunan bandara internasional telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan China Construction First Group Corp Ltd atau CCFG yang merupakan anak perusahaan BUMN China CLCEC. CCFG dan juga induk usahanya CLCEC memiliki rekam jejak dalam pembiayaan dan pembangunan di bidang konstruksi dan telah berpengalaman dalam menangani berbagai proyek pembangunan besar. Dengan ditekannya nota kesepahaman tersebut, maka kedua perusahaan akan bersama-sama membangun bandara bertaraf internasional. CCFG nantinya akan menjadi kontraktor utama dalam pembangunan bandara internasional tersebut. Tak hanya itu, perusahaan juga siap mendanai proyek pembangunan bandara di Bali Utara dengan skema turnkey. Di informasi berikutnya, emiten Bank Digital, Alobank Indonesia atau BBHI akan melaksanakan aksi korporasi rights issue senilai 4,8 triliun rupiah. Penambahan modal tersebut membuat posisi Alobank naik peringkat ke kelompok bank berdasarkan modal inti atau KBMI 2 dengan modal di atas 6 triliun rupiah. Baru-baru ini sejumlah investor strategis telah menyatakan komitmennya untuk ikut berpartisipasi dalam rights issue ini. Di antaranya emiten e-commerce Bukalapak, Grup Salim melalui PT Indolife Investama Perkasa, Grab, Traveloka, Kero, CT Corp, hingga Growthium Capital yang akan semakin memperbesar ekosistem bisnis Alobank ke depannya. Kabar ini pun membuat saham BBHI melonjak lebih dari 10% pada hari ini dan bahkan sempat menyentuh level Rp10.000 per saham. Nilai kapitalisasi pasar Alobank kini tercatat berada di angka Rp113 triliun yang mengantarkannya sebagai emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar ke-14 di Bursa Efek Indonesia. Kita ke informasi terpopuler yang terakhir, di mana di tengah kabarnya COVID-19 yang masih menyebar yaitu varian Delta dan Omicron, baru-baru ini varian IHU ditemukan di Perancis. Dalam riset disebutkan bahwa varian ini berpotensi memiliki 46 mutasi di dalamnya. Varian baru ini diberi nama IHU karena pertama kali ditemukan oleh peneliti Perancis di Innovation University Hospital Institute atau IHU. Pemberitaan soal IHU pertama kali didapat dari laporan peneliti di Institut IHU Mediterranean Infection Perancis. Peneliti menemukan kasus infeksi di Marseille, Perancis Selatan sebanyak 12 kasus, di mana semuanya dikaitkan dengan perjalanan dari negara Kamerun di Afrika. Menurut studi terbaru, pasien pertama varian IHU merupakan orang dewasa yang sudah divaksinasi. Hingga saat ini WHO masih memberi label varian yang sedang dalam pemantauan atau under monitoring.
Para ahli pun menyarankan agar berhati-hati sampai lebih banyak diketahui tentang varian ini dan lainnya seperti Omikron.